Komisi Pemberantasan Korupsi kembali kalah di pra-peradilan. Akankah hal tersebut mempengaruhi kredibilitas KPK? Saat KPK tengah bersiap membuktikan korupsi pengadaan KTP elektronik atau EKTP di pengadilan, usulan revisi Undang-Undang KPK kembali mencuat. Kepolisian memastikan memperpanjang pengamanan terhadap Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz dan rombongan yang memperpanjang masa liburannya di Bali. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Primetime News. Program ini akan memberikan informasi terbaik yang telah dipilih oleh tim redaksi Primetime News sepanjang hari ini, dan kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Zakia Arfan. Dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Sejumlah informasi yang hari ini menjadi sorotan adalah wacana revisi Undang-Undang KPK yang sempat ditolak oleh sejumlah kalangan kembali muncul di parlemen. Seperti apa Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi hal tersebut? Ya, selain itu seperti apa juga pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua memperebutkan partai politik pendukung AHY yang hingga kini masih belum menentukan pilihan. Ya pemirsa, inilah Primetime News lengkapnya memberi makna dalam sebuah berita. Pemirsa, aksi penggalangan dana mewarnai masa kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Masing-masing paslon berebut dukungan masyarakat untuk merebut kursi DKI 1. Tim pemenangan pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat mulai mengumpulkan dana kampanye dari masyarakat. Pengumpulan dana ini berlangsung dari Selasa lalu hingga 7 April mendatang. Tim pemenangan Basuki Jarod menargetkan dana kampanye patungan ini senilai 25 miliar rupiah dari 10.000 pendukungnya. Dari tim keamanan yang dipimpin oleh Pak Awi. Saya mentargetkan untuk mendapatkan 25 miliar lagi dari patungan masyarakat. Jadi total kalau misalkan dapatkan semuanya bisa 29 miliar. 29 miliar buat di putaran kedua ini ya. Pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pasangan Anies Sandi fokus untuk menggalang dana kampanye dari UMKM. Hal ini tidak lepas dari sasaran program unggulan Anies Sandi yakni OKOC. Pada Pilkada DKI putaran pertama, masing-masing paslon menggunakan penggalangan dana kampanye dari masyarakat sebagai salah satu strategi pemenangan. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta belum memastikan apakah spanduk bermuatan sara provokatif di sejumlah masjid di Jakarta, termasuk alat peraga kampanye yang bisa ditertibkan Bawaslu. Ya, Bawaslu pun menyerahkan penertiban spanduk provokatif tersebut pada Pemprov DKI Jakarta. Komisioner Bawaslu Muhammad Jufri menegaskan, di putaran 2 kampanye DKI Jakarta, semua tim paslon tidak diperbolehkan memasang alat peraga kampanye apapun, baik spanduk, baliho, ataupun umbul-umbul. Jika masih ada alat peraga kampanye yang terpasang, Bawaslu DKI Jakarta dan Satpol PP akan menertibkannya. Namun mengenai spanduk terkait pilkada yang bermuatan sara dan provokatif di sejumlah masjid, Bawaslu belum memastikan apakah termasuk alat peraga kampanye. Bawaslu menyerahkan pada Pemprov DKI Jakarta yang dinilai mempunyai wewenang untuk menertibkan spanduk tersebut. Ya, jadi dalam pelaksanaan pilkada putaran kedua memang diatur di dalam SK KPU nomor 49 bahwa pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon tidak boleh memasang alat peraga kampanye. Kalau spanduk-spanduk yang dimaksud dengan itu kita lihat dulu apakah ada kaitannya dengan pilkada. Ya, apakah itu termasuk alat peraga kampanye? Kalau bukan alat peraga kampanye, maka bukan kewenangan Bawaslu untuk menurunkan. Tapi itu kewenangan Pemprov dengan menggunakan Perda yang untuk menurunkan alat peraga tersebut. Sebelumnya, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekda DKI Jakarta untuk menertibkan spanduk terkait pilkada yang bermuatan sara yang terpasang di sejumlah masjid di DKI Jakarta. Sumarsono meminta Pemprov melakukan pendekatan persuasif pada pengurus masjid
untuk menertibkan spanduk provokatif terkait Pilgub DKI Jakarta tersebut. Langkah ini digunakan untuk menjaga situasi damai dan kondusif selama Pilkada DKI di putaran kedua. Tim Liputan, Metro TV. Memasuki masa kampanye putaran kedua, parpol koalisi pendukung Agus Silvi hingga kini belum solid menentukan arah dukungannya. Manuver dan menentukan sikap politik dalam kontestasi Pilkada DKI dinilai berpengaruh dan bisa menjadi parameter politik pada Pilpres 2019 mendatang. Partai koalisi pendukung Agus Yudhoyono dan Silviana Murni hingga kini belum juga bersikap tegas menentukan arah dukungan dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Padahal 17,05% suara yang diperoleh Agus Silvi saat ini menjadi incaran paslon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat maupun paslon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Partai Demokrat mengaku masih ada waktu sekitar sebulan bagi parpol koalisi pendukung Agus Silvi memberikan referensi kesepakatan dukungan. Namun keputusan final tetap akan berada di tangan Agus Yudhoyono. Tolong sabar, pada saatnya nanti pasti Partai Demokrat menentukan sikap. Tetapi sekali lagi, yang majukan ini Mas AHY yang maju. Dia yang berjuang di depan. Jadi perolehan suara itu 17% yang didukung oleh partai koalisi, tentu nanti pada akhirnya partai akan memberikan pandangan, tetapi pada akhirnya nanti AHY menentukan. Tak hanya Partai Demokrat, 3 partai lainnya yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan juga belum menentukan sikap secara resmi. Meski beberapa di antaranya telah menunjukkan kecenderungan arah politik. Analis politik Ikrar Nusa Bakti menilai wajar jika koalisi parpol pendukung Agus Silvi berhati-hati dalam menentukan arah dukungan. Pasalnya, langkah partai politik dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini juga akan menentukan posisi mereka di pentas politik tahun 2019 nanti. Kalau memang Demokrat ingin kemudian mendapatkan suara yang misalnya tetap di Jakarta atau lebih naik lagi, ya tinggal pilihan dia aja. Jadi itu, karena kan Anda tahu Pilkada DKI ini kenapa begitu ramai, karena memang semua partai itu bertarung habis-habisan untuk menjaga supaya eksistensi mereka di Jakarta itu kan semakin mengemuka, ya, supaya nanti 2019 ya pemilu yang boleh dikatakan menjadi satu itu antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif itu mereka tetap eksis. Meski 4 parpol pendukung Agus Silvi masih terkesan malu-malu, skema koalisi dalam putaran kedua Pilkada DKI telah beredar luas di masyarakat. Skenario pertama, 3 parpol yaitu P3, PAN, dan PKB akan mendukung paslon Ahok Jarot sebagai sesama pendukung parpol pemerintah. Sementara Partai Demokrat akan memilih netral. Skenario kedua, PAN, PKB, dan P3 akan mendukung Anies Sandi sebagai sesama parpol berbasis Islam. Sementara Partai Demokrat tetap bersikap netral. Dan skenario ketiga, keempat parpol pendukung Agus Silvi akan tetap netral, namun menyerahkan sepenuhnya kepada simpatisan parpol untuk mendukung siapa saja. Tim Liputan, Metro TV. Ya, hari ini merupakan hari kedua kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Ini memang sebetulnya dari kubu masing-masing mengatakan tidak akan ada strategi yang khusus ataupun baru. Karena untuk kubu yang satu mungkin strategi yang lama ini efektif untuk menjaring suara seperti itu ya. Tapi kita akan lihat seperti apa, apalagi tadi dikatakan bahwa dari AHY sendiri belum akan menentukan kemana arah pilihannya. Masing-masing partai pendukung AHY kemarin ini juga masih belum ada yang memberikan kepastian akan kemana dukungan diberikan. Kita akan tunggu dan juga kita lihat bagaimana nanti jalannya seputar kampanye, apakah juga ada perpindahan dukungan dari satu pasangan ke pasangan lain. Kita lihat bagaimana dinamika politik nantinya ya. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi kembali kalah di pra-peradilan. Akankah hal tersebut mempengaruhi kredibilitas KPK?